Kulit nikah kan atau berkeluarga itu kan litas kunu ilahiyah, buat ketenangan gitu, ketenangan di dalam rumah tangga itu gara-gara kenapa? Gara-gara memang aku pribadi ngomongnya bahwasanya ya bisa jadi dimanapun, tidak hanya di rumah, tidak hanya di tempat wisata atau dimanapun bahkan di juru masjid aja, kalau Anda tidak khusyuk ya maka Anda tidak akan tenang. Saya ulangi lagi, kalau Anda tidak khusyuk maka Anda tidak tenang. Begitu, Mas, ya. contoh. Pertanyaannya kan seperti ini. Sebenarnya fungsi dari militer itu apa sih Mas selain menjaga kedaulatan negara? Oke, Kira-kira baik. seperti itu. Jadi fungsi militer itu kan kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu ada dua, Mas Diki. Ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Jadi di dua operasi itu tadi kalau kita berbicara tentang perang kan berarti mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman yang berasal dari asing. Kalau kita berbicara tentang ancaman, sekarang ancaman itu kan nggak hanya yang sifatnya fisik ya, bedil-bedilan, terus sawat-sawatan granat gitu kan. Itu kan so yesterday ya. Itu ancaman yang ada pada masa lalu. Tapi kalau sekarang ini kan ancaman macam-macam ya, bisa pakai pesawat nirawa atau drone, terus kemudian santet nggak termasuk ya Mas ya? Termasuk. Kalau itu ada angkatan sendiri, angkatan bersantet. Nah, Mas Ustadz gimana Mas pengalaman Lebaran kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in walau murudini wa dini akhir. Saya itu asline Gresik, Mas, gitu. Asline Gresik, terus ya sambang nang pesantren, beberapa pesantren gitu. Muter-muter nang Mojokerto, nang Jombang, alhamdulillah. Meski katane lebaran tahun iki iku rodok banyak orang yang menahan untuk mudik gitu. Tapi kemarin ya waktu ada diskusi di Polda itu katanya beberapa tempat wisata itu malah naik. Gitu. Ya. Jadi ternyata ekonomi itu yang katanya itu kita tertahan nih kayak gitu kan. Ya ono gelap, ya ono rotok remang-remang dan sebagainya. Ternyata wisata-wisata banyak yang naik pengunjungnya. Kemarin ada di mana itu jenenge itu? Sing mae Madano Rupa gitu Mas. Bonbin. Oh, Bonbin ya. Madano Rupa. Bonbin itu ternyata naik kayak gitu. Ternyata naik kayak gitu. Berarti kan otomatis itu suasana gawe membahagiakan keluarga itu masih besar. Kayak gitu kan. Suasana buat membahagiakan keluarga, lebaran salah satu momen untuk kita membahagiakan saudara-saudara kita dan keluarga kita, ngentekno duit cilik, ngentekno duit gede itu masih besar. Dan apakah itu hal yang buruk? Tentunya tidak. Kalau menurut saya pribadi, ya gitu. Tentunya hal-hal yang sifatnya ibadah-ibadah sosial itu tentunya hal yang sangat baik. Ya. Karena kan orang itu tergantung apa dari niatnya. Uang keluar dari dompet kita menuju ke orang lain itu kan tergantung niatnya, Mas Diki. Kalau kita niatnya adalah untuk foya-foya, ya mung foya-foya kalau apa-apa, ya gitu. Ya, tapi kalau niatnya itu tak metu tuku bakul tahu tek, wong tahu tek iku punya keluarga, punya anak, duwe bojo. Nah, semoga uangku ini paling tidak itu bisa memberikan nafkahnya dia 1 hari saja, wah itu pahalanya gede. Nah gitu. Jadi aku paling didukung sama cewek-cewek. Senengan dengan apa? Kulineran. Nah kulineran ku diniati kayak ngono-ngono lho kan asik ya gitu kan. Opo? Metu opo? Niati sodako. Di mana? Marketplace gitu kan. Ya aku kemarin dibujui karo bojoku. Ya. Dibujui kayak gini Mas bojo. Yang apa? Iki lho ternyata di Shopee ku iku wis penuh.
gitu. Di Shopee itu sudah penuh. Keranjangnya sudah penuh. Lah terus piye? Ya gak iso piye-piye iki kudu di check out. Lek gak ngono. Saya itu kan nggak bisa nyek out, serius ya. Mas Diki mungkin aku paling gaptek ya gitu kan urusan hal seperti itu tuh ya wis ben awak dhewe nyambut gawe gitu aja loh. Oleh ceramah-ceramah olah amplop ya wis iku tak kene bojoku gitu tok. Gak ngerti aku gitu loh. Ternyata lo terus kudu piye? Ya kudu di check out. Ben nanti bisa lagi bisa apa keranjang kayak gitu kan. Ternyata baru tahu bisa di delete ya gitu kan. Ternyata sudah di-delete loh yang gitu loh. Ya memang bisa. Oh, tak kira cek out. Iku jarene Gus Bah iku fadilah wong bodoh gitu kan. Lepas fadilah wong bodoh ku apa ya berarti iso ngekeki bojo luwe akeh kayak gitu. Gitu sih Mas. Ya pembukaane gitu terkait masalah lebaran. Alhamdulillah ya lebaran kan lebar ya cari Mas Probo ya gitu. Cari Mas dosen lebar ya. Termasuk duitnya sing lebar. Nggih matur suwun. Mas boleh sedikit tadi balik lagi ke wisata tadi ya, ketika lebaran tempat wisata menjadi ramai. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda Mas, terlepas dari itu baik itu tadi. Nah, kira-kira tempat wisata yang menjadi ramai ketika momen lebaran ini, kan tadi sisi baiknya ya, coba diulas dari sisi baiknya gitu. Tapi kalau kita melihat alasan lainnya kenapa tempat wisata ini menjadi ramai, atau emang itu sewajarnya orang untuk mencari hiburan, wisata, atau rumah sudah kehilangan esensi maknanya yang kurang kurang menyenangkan atau kurang ya sumpek rumah itu, akhirnya berbondong-bondong untuk menuju ke tempat-tempat liburan, tempat-tempat wisata, bonpin dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti apa? Nang aku yo. Cuat. Oke, baik, bismillah. Rumah ya. Sebenarnya saya mau tanya, rumah itu apa? Ikut dhisik, Mas. Rumah itu apa? Bisa banyak hal akhirnya. Kalau oke. saya memaknai rumah itu adalah bukan cuman tempat atau yang sifatnya fisik gitu, tapi lebih ke ruang gitu. Ruang untuk saya atau kita berpulang. Iya, berarti dalam hal bukan kita pulang untuk kemudian badan kita sampai di tempat itu, tapi juga keadaan di mana kita bisa menjadi tenang, karena ada memori atau momen-momen masa lalu yang itu nggak bisa didapat dari tempat lain kan kalau rumah itu tadi. Nah, saya kira seperti itu. Oke, baik. Makanya kalau misal kita buka Al-Qur'an di dalil ya lah di Al-Qur'an lah di surat Al-Baqarah gitu kan. Salah satu kan dalilnya kan gini Mas. Ke jumlah-jumlah aku biasanya kalau ngisi kajian iku nang jumlah-jumlah seneng. Di hadis iku ono kayak gini. Lali aku. Ya masyarus sabab manisata min kumul ba'afal yatazawaj. Wahai seorang pemuda, ya jika kamu itu sudah dalam tingkatan ba'ah maka menikahlah. Ngono jarine Kanjeng Nabi. Lek wis ba'ah menikah. Nah ba'ah iku apa? Ba'ah itu bisa menanggung nafkah. Nafkah apa? Nafkah batin maupun nafkah lahir. Ya, batin maupun lahir. Nah, kita berbicara masalah batin. Karena lahir ada 3 di surat Al-Baqarah. Maksudnya apa? Dia bisa kasih makan, dia bisa ngasih pakaian, dia bisa ngasih tempat tinggal. Kayak gitu. Nah, tempat tinggal ini juga bisa diartikan rumah. Kayak gitu. Enggak harus dibelikan ya. Lagi kos nang Surabaya gini ya aman-aman ae kan wis enak ono AC-ne, ono opo lek ono AC-ne ya wis kipas angin wis beres. Lek ngono exhaust, lek ngono dibolongi dhewe gitu loh. Ben gak ungkep. Nah, itu di sini. Nah, itu syarat gitu kan? Syarat di surat Al-Baqarah. Nah, ini ada batin. Nyambung ke situ tadi. Kenapa sih orang suka keluar? Padahal di rumah itu kan harusnya baiti janati, ngono jarine ya. Baiti janati, surga dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi saya tidak melihat dari kacamata orang itu indikasi ya. Indikatornya adalah orang itu kalau nggak bahagia di rumah itu keluar. Enggak. Saya tidak melihat itu sebagai indikator ya, ya gitu. Karena kalau saya pribadi melihat makan di luar itu juga tak niat ibadah kok nang bojoku. Ya gitu. Nang keluargaku katakan makan di luar itu saya niat ibadah. Gitu. Karena memang duit itu lek diniati ibadah dadi ini berkah. Apalagi ngekei wong kayak gitu. Ya, itu saya pribadi. Tapi kalaupun ya di Indonesia sekarang nih, di Indonesia sekarang yang memang itu krisis ketentraman.
krisis kesakinahan lah kan gitu kan, litas kunu ilahiyah. Wong kulit nikah kan atau berkeluarga itu kan litas kunu ilahiyah, buat ketenangan gitu, ketenangan di dalam rumah tangga. Itu gara-gara kenapa? Gara-gara memang aku pribadi ngomongnya bahwasanya ya bisa jadi dimanapun, tidak hanya di rumah, tidak hanya di tempat wisata atau dimanapun, bahkan di juru masjid aja, kalau Anda tidak khusyuk ya, maka Anda tidak akan tenang. Saya ulang lagi, kalau Anda tidak khusyuk maka Anda tidak tenang. Ya gitu. Contoh, kalau contoh nih, kopi maksudku. Kan gak iso ngomong gitu loh maksudnya. Contoh kopi, Mas Prof nyile ya. Kopi itu kan gak enak kan gitu loh kan. Ya ini gak khusyuk gitu nih. Kopi itu beda sama es teh. Apa beda nih? Apa coba? Oh rasa, cara ngombene Mas. Ya, cara ngombene kopi sama es teh beda. Makanya ada ngomong ibadah ngopi, soalnya memang ono rukun dan syaratnya palingnya gitu kan. Rukun syah dan syarat sah ngopi gitu. Lek es teh iso mbok glogok ya. Tapi lek kopi ya rada saru lek wong glogok kopi. Harus dinikmati pelan-pelan. Maka kopi itu ada 3 cara nikmati. Ya, fragrance atau aroma. Habis itu taste dan aftertaste. Gitu ya. Wong sing seneng kopi ya. Tapi lek kopi ABC gak iso tekan. Ya disuruh terlarang ngono ya. Ya gitu. Itu maksudnya kenapa sih? Maksudnya adalah kita diminta untuk khusyuk dalam menikmati satu cairan ini, alkohol ini gitu. Berarti otomatis kita memang harus merasakan itu. Sama seperti kehidupan ini Mas. Ya, sama seperti kehidupan ini. Kalau dalam rumahmu kamu khusyuk, pulang kerjaan ditinggal nek kerjaan, katakan, habis itu buka pintu assalamualaikum, iya bidadariku katakan ya, meskipun dasteran mari keringetan ya, mari ngumbah pel-pelan katakan ya gitu wis bidadariku lah gak apa-apa gitu kan, ya berarti khusyuk. Delok anak ya anak ya gitu kan. Ya, ini yang bagi sudah menikah atau orang tua lah. Ya gitu kan. Kan jarang kita tuh sering kali berinteraksi dengan orang tua kan lek ono butune tok. Wis dipadano karo bank lah gitu kan. Atau ATM lah kayak gitu. Ya itu kan dilodok ya Dewi. Gak pantas ya aku ngomong. Gak apa-apa. Aja. Gak apa-apa ki panggung Bang Wetan Mas. Ya wetan gak apa-apa ya. Mas ya Ustadz mengeluarkan sisi gelapnya gak apa-apa ya. Cak ngono tak. Kan makanya itu kan menjadi permasalahan kita bahwasanya ketidakkhusyukan itu menjadi tercerabutnya rasa kebahagiaan kita. Kayak gitu. Akhirnya yo ndak di rumah, ke tempat wisata atau dimanapun ya gitu. Kalau diri kita tidak khusyuk, ya wis bahagia nggak ngira ono. Di rumah nggak khusyuk, pikirannya nang handphone, ya, pikirannya nang di dan lain sebagainya. Di tempat wisata pun ado-ado bayar tempat wisata, bayar makanan sing mewah dan lain sebagainya. Kita sibuknya di akal pikiran kita atau di angan-angan kita atau di sosial media kita, sama nggak khusyuknya, ya gitu kan. Maka di sini teman-teman coba nanti dimanapun ya, ketika menghadapi seseorang yang itu berharga, siapapun itu, teman, konco, istri, ibu, bapak dan lain sebagainya, coba khusyuk. Sama delok meripati, sama delok raut wajahnya, sama jemuk tenanan, ya ada suhu tubuhnya, hangatnya dan lain sebagainya, maka khusyui. Dan itu adalah ibadah. Nah, maka ibadah itu kalau nggak khusyuk, ya nggak diterima. Kayak gitu, jungkir walik tok, kayak gitu loh. Kayak gitu. Maka meskipun Mas katakan nang jopo, oh karena di rumah nggak bahagia, ya bisa jadi di luar malah nggak bahagia. Aki kok wong tukaran nang pariwisata kok, ya gara-gara mbok iku keserempet mobile, mbok iku duit entek dan lain sebagainya, seperti itu. Ngono lah jawabku yo, gitu. Mas Brobo iki nambahi, Mas Brobo iki jelas sih. Karena berarti intinya mungkin rumah itu adalah tempat kembali di mana kita bisa diterima dan mungkin mengulang memori gitu Mas ya. Sama tadi kan masuk ke masalah kusuk. Menurut sampean negara ini Mas, ya no, cek rada intelektual titik ngomong negara. Negara ini Mas, delok suatu permasalahan itu wis kusuk apa gorong. Permasalahannya kan seperti ini, mungkin kan di dalam beberapa bulan ini kita dijejali beberapa berita di media, ada BUMN dan segala macamnya itu melakukan korupsi gila-gilaan.
iku saking khusyuke paling. Lah yo iku ya apa oleh ndelok dhuwit tenang kusuk akhirnya dipek ngono mungkin ya. Terus korupsi-korupsi itu kan dilakukan oleh pihak sipil. Mungkin negara ini melihat oh sipil iki wis gak beres, gak kusuk sehingga perlu dilebokno militer. Lah mungkin pindah ke Mas Probo aja kali ya. Dari fenomena yang terjadi itu Mas, itulah yang coba kita angkat di diskusi kita malam ini dengan tema junta layang-layang. Salah satu dasarnya adalah kejadian-kejadian semacam itu. Bagaimana pihak militer dimasukkan di ranah sipil. Lah salahnya sipil dewe mungkin nggak kusuk itu tadi. Kan gitu Mas ya. Pertanyaannya kan seperti ini. Sebenarnya fungsi dari militer itu apa sih Mas selain menjaga kedaulatan negara? Oke, Kira-kira baik. seperti itu. Jadi fungsi militer itu kan kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu ada dua, Mas Diki. Ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Jadi di dua operasi itu tadi kalau kita berbicara tentang perang kan berarti mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman yang berasal dari asing. Kalau kita berbicara tentang ancaman, sekarang ancaman itu kan nggak hanya yang sifatnya fisik ya, bedil-bedilan, terus sawat-sawatan granat gitu kan. Itu kan so yesterday ya. Itu ancaman yang ada pada masa lalu. Tapi kalau sekarang ini kan ancaman macam-macam ya, bisa pakai pesawat nirawa atau drone, terus kemudian santet nggak termasuk ya Mas ya? Termasuk. Kalau itu ada angkatan sendiri, angkatan bersantet. Nah, juga sekarang kan ada serangan siber itu ya. Itu kelihatannya juga termasuk di dalam salah satu fungsi operasi militer perang TNI. Nah, kalau kita berbicara tentang fungsi serdadu yang lain, ada yang namanya operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang ini termasuk kepada fungsi-fungsi yang berkaitan dengan menjaga ketentraman masyarakat. Terus kemudian makanya kita lihat itu mungkin di sini bergabung ya di antara kita, nggak tahu apakah ikut juga atau gimana ya. Itu termasuk kemudian mencegah adanya konflik-konflik laten yang sebenarnya sama bahayanya ketika itu menghadapi serangan dari luar negeri. Nah, tapi nyambung sama yang tadi juga ditanyakan oleh Mas Diki ya, bahwa kenapa kok udah banget ya yang namanya militer itu masuk ke ranah-ranah sipil belakangan ini. Karena kembali kepada konteks utamanya sekalian. Kembali ke konteks sekarang bahwasanya kayaknya Pak Presiden baru saja kalau nggak salah kemarin itu menekan TNI yang baru setelah dilakukan revisi, setelah juga masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui demonstrasi berkali-kali gitu ya. Tapi ternyata undang-undang itu tetap diteken gitu ya, atau sudah disahkan. Nah, masuknya serdadu ke dalam ranah-ranah sipil itu sebenarnya juga sudah diatur pada undang-undang sebelum direvisi. Ada sekitar 12 kementerian lembaga yang masuk di dalamnya, ya termasuk yang urusannya dengan yang melekat pada militer itu sendiri ya. Misalkan ini hanya beberapa aja ya. Satu, bidang Hankam. Hankam ini bisa di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, bisa di Kementerian Pertahanan, bisa juga kaitannya dengan search and rescue atau pencarian dan pertolongan, berkaitan juga dengan penanggulangan bencana, berkaitan juga dengan keamanan laut, berkaitan juga dengan apalagi banyak hal ya yang kemudian sekarang juga direvisi karena ada beberapa lembaga yang sebenarnya itu masuk tapi belum diakomodasi oleh kementerian yang sebelumnya. Nah, tujuannya apa sih gitu? Memang banyak pro kontra ya, karena pada dasarnya bedanya kita sebagai orang sipil gitu ya, dengan bapak-bapak yang berseragam gitu.
militer itu nggak hanya dari seragamnya, tapi negara memberikan keleluasaan, bukan keleluasaan, memberikan amanah pada serdadu ini untuk membawa senjata. Ini hal yang paling kemudian menjadi perbedaannya, dan mereka memang digembleng sedemikian rupa, Mas Diki. Mereka ikut akademi 4 tahun, lulus gelarnya S1 kalau misalkan dia di jalur perwira gitu ya. Terus kemudian dia mendapatkan medan penugasan yang mulai dari lapangan sampai kantor. Mereka punya pasukan, kadang mereka juga bisa jadi staf dan lain sebagainya. Nah, dari kedisiplinan ini biasanya memang menjadi satu alasan utama. Kenapa kemudian harus militer yang pegang? Karena mereka punya disiplin hierarki yang kuat. Nah, itu tadi kita bisa membedakan bahwa militer itu punya dua fungsi. Fungsinya dia secara natural sebagai orang yang bawa senjata ya bedil wong gitu ya bedil musuh terutama ya, melawan musuh-musuh negara. Tapi sebaliknya karena dia hidup di tengah-tengah masyarakat, ya mereka nggak cuma berada di barak dan latihan, tapi mereka juga ada di antara di sekeliling kita semua gitu, dan mereka menjalankan tugas-tugas lain untuk mengawal jalannya negara ini. Makanya Mbah Nun juga sering merefleksikan ini di dalam beberapa tulisannya ya, tentang tentara itu sebagai sosok manusia yang berkuasa. Gitu. Mungkin itu Mas Diki sebagai pengawal. Sebelum beberapa kerasaan dari teman-teman mahasiswa atau kita semua ini kan, pertama adalah prosesnya yang begitu cepat, kilat, di ruang-ruang yang bisa dibilang nggak seharusnya, nggak ada urgensinya untuk di tempat-tempat di hotel mewah dan sebagainya gitu. Nggak ada draftnya yang keluar dulu untuk kita diskusikan, untuk kita baca segala macam gitu. Nah, kalau dulu Simbah sering menganalogikan, kalau kita cekelanmu pacul ya oke macul, cekelanmu pedang ya oke medang, segala macam. Nah, kira-kira kemungkinan terburuk yang terjadi ketika misalnya TNI dalam hal ini memiliki peran difungsi yang akhirnya nanti bisa masuk ke ranah elit, ke ranah masyarakat atau ranah-ranah pejabat ya gitu. Kira-kira kemungkinan yang terburuk apa Mas yang kira-kira bakalan terjadi? Ya baik, jadi ini juga bagian yang belum saya sentuh pada pernyataan saya sebelumnya terkait dengan revisi undang-undang TNI yang kemudian sudah disahkan barusan ini. Itu sebenarnya ada suatu kekhawatiran. Nah, kekhawatirannya ini adalah mengarah pada apa yang tadi disebutkan tadi ya, dui fungsi gitu. Dui fungsi ini mengembalikan pada doktrin pertahanan Indonesia pada masa kepemimpinan Pak Harto. Gitu. Pak Harto ini sudah jalan selama 32 tahun dan sebetulnya jauh sebelum itu dui fungsi itu berasal dari politik jalan tengah. Jadi ini politik jalan tengah ini suatu konsep yang digagas oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ya, pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, gagasan jalan tengah ini yang kemudian diinterpretasikan oleh Pak Harto bahwa ya tentara itu harus ikut serta dan terlibat di dalam politik. Politik ini termasuk politik praktis karena pada waktu itu kita punya Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara, dan di dalam MPR itu ada fraksi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Waktu itu TNI dan polisi jadi satu payung. Nah, berangsur kemudian karena kita menjalankan reformasi ya, memang secara tidak langsung peran-peran fungsi ganda ini perlahan itu memudar, tapi dia seperti berubah ke bentuk lain ya. Jadi tetap menjalankan fungsi-fungsi lain di luar militer. Artinya bapak-bapak rekan-rekan kita yang berada di militer itu juga masih selain latihan di barak, mereka itu juga ikut serta dalam
proses Beberapa. pembangunan nasional dan lain sebagainya. Beberapa. Ya, beberapa di antaranya gitu. Maksud saya adalah bagaimana menginterpretasikan multifungsi ini tadi. Ketika ada nggak sih satu batasan bahwa TNI atau ya tentara gitu ya, pada umumnya itu ya tetap punya satu rambu-rambu gitu ya. Ketika itu berurusan dengan persoalan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya, ya sudah, berhentilah sampai di situ gitu ya. Kita hargai proses demokrasi yang berjalan.